Dalam penilaian suatu investasi, ada berbagai metode untuk mengukur atau menilai profitabilitas usulan investasi. Metode yang tersedia, ada yang perhitungannya sederhana, sampai pada metode dengan perhitungan yang rumit. Dari metode yang menggunakan dasar perhitungan akuntansi, sampai dengan metode yang menggunakan dasar perhitungan aliran kas, mulai dari yang mempertimbangkan nilai, waktu, dan uang, sampai yang mengabaikan nilai, waktu dan uang. Real Estate Investment merupakan bagian dari materi pendidikan lanjutan penilai, PLP 1 Properti. Materi pendidikan ini dirangkum dari materi yang pernah disampaikan oleh Bapak Wahyu Mahendra. Beberapa metode yang akan dibahas dalam materi ini adalah: (1) Average rate of return method. 2. Payback method. 3. Net present value method. 4. Internal rate of return method. 5. Profitability index method. 6. Metode average rate of return. Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh atas suatu investasi. Besaran yang digunakan adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau average investment. Hasil perhitungan ini kemudian diperbandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Bila hasil perhitungan lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka suatu investasi dikatakan menguntungkan. Sedangkan bila tingkat keuntungan lebih kecil, maka investasi dikatakan tidak menguntungkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa yang dipergunakan lebih baik pengertian average investment. Bila kita menggunakan average investment, maka perhitungannya harus menggunakan rata-rata dana yang diinvestasikan. Metode ini sangat sederhana, sehingga penggunaannya mudah, tetapi metode ini mengandung kelemahan, antara lain diabaikannya konsep nilai, waktu, dan uang. Dan konsep laba, yang mengikuti ketentuan akuntansi, serta bukan kas. Padahal yang terpenting sebenarnya adalah kas, bukan labanya. Metode payback period. Metode ini mengukur waktu suatu investasi dapat kembali. Jadi satuan hasil dari metode ini adalah waktu. Kalau payback period ini lebih pendek dari yang disyaratkan, maka investasi dikatakan menguntungkan, atau dapat diterima. Sedangkan bila waktunya lebih lama, maka investasi tidak dapat diterima. Metode ini mengukur waktu suatu investasi dapat kembali, maka dasar yang digunakan adalah aliran kas, bukan laba. Metode Net Present Value. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai kini investasi dengan nilai kini penerimaan dengan penerimaan kas bersih, operasional maupun terminal arus kas, di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai kini tersebut, perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan.
Jika hanya ada satu usulan investasi, maka usulan investasi yang dipilih adalah usulan yang menghasilkan NPV lebih besar dari 0. Jika usulan investasi lebih dari satu usulan dan bersifat mutually eksklusif, maka usulan yang dipilih adalah usulan yang menghasilkan NPV lebih besar dari 0 dengan nilai yang tertinggi. Bila usulan investasi bersifat independen, maka usulan yang dipilih adalah semua usulan yang menghasilkan NPV lebih besar dari 0. Metode Internal Rate of Return. Metode ini menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai kini investasi, dengan nilai kini penerimaan dengan penerimaan kas bersih di masa-masa mendatang. Apabila tingkat bunga ini lebih besar daripada tingkat bunga yang relevan, tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka investasi dikatakan menguntungkan. Dan apabila lebih kecil, dikatakan tidak menguntungkan. Metode Profitability Index. Metode ini menghitung perhitungan antara nilai sekarang, penerimaan kas bersih di masa datang, dengan nilai sekarang investasi. Apabila Profitability Index-nya lebih besar dari 1, maka proyek dikatakan menguntungkan. Tetapi apabila kurang, dikatakan tidak menguntungkan. Modified Internal Rate of Return. Untuk mengatasi kelemahan asumsi yang digunakan dalam metode Internal Rate of Return, maka dikembangkan Modified Internal Rate of Return. Pada prinsipnya, metode ini juga menggunakan tingkat diskon sebagai indikator tingkat investasi untuk aliran kas masuk bersih pada masing-masing proyek.